ini yang ada seperti saringannya itu adalah untuk apa? Transfusi ya. Nih, kayak semacam ada saringannya itu ada transfusi ya. Nih. Kemudian ini ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Tulisannya ada otot, ada child ya. Untuk setelah infusnya. Oke. Kemudian ini untuk needle-nya. Dimana needle-nya ada beberapa. Mulai dari yang paling besar adalah 24 gelas. Mana 14 ya? Ini ada 16, ada 14 ya. 18, yang paling kecil adalah di sini 24 ya, ada 26 juga. Ya, nih, beda-beda harus dibaca juga ya. Ketika kalian melihat pembuluh darahnya kecil, kalian langsung cari yang 24. Cuman 24 ini tidak bisa untuk transfusi darah. Karena transfusi darah itu kan harus yang besar. Karena dia kan nggak bisa yang kecil. Nanti yang ada tersumbat. Ya. Nah, terus ada tourniquet. Kemudian ada alcohol swab, ada hepavit, ada handscoon. Handscoonnya pakai yang ini ya. Terus ada cairan dextrose. Dextrose itu untuk yang apa? Lupa. Hipoglikemia nih. Jadi harus kalau mau memasukkan dextrose harus dicek dulu gulanya. Kalau memang dia hipo baru bisa pakai dextrose. Tapi kalau ternyata dia gulanya tinggi tidak disarankan untuk dextrose ya. Kemudian ada sodium chloride. Ini atau semacam atau nama lainnya NaCl. Jangan salah ya. Kenapa suka pada salah? Kadang sodium chloride tuh pada nggak tahu kalau ini NaCl ya. Ini nama lain dari NaCl ya. Kemudian yang satunya adalah Rl. Ada 3 yang di sini yang disiapkan ya, ada 3. NaCl, Rl sama dextrose. Ya. Jangan lupa antiseptik dulu. Jangan lupa lepaskan cincin, kemudian gelang, jam tangan, pokoknya semua yang ada di pergelangan tangan dan jari nggak boleh pakai ya. Kemudian nanti pakai cuci tangan. Kalau mau pemasangan kayak gini memang paling enak adalah pakai cuci tangan pakai air mengalir. Tapi kalau memang nggak nyaman boleh pakai hand sanitizer. Tuh. Nggak pada lupa kan? Benar. Iya. Ya. Sebenarnya kita siapkan dulu. Ini kalau misalkan kalian masih butuh belajar, misalkan mau yang pakai gede nggak masalah, mau pakai 20, 16 itu nggak masalah. Kita jangan lupa ini adalah steril ya, nanti taruh aja di sini dulu. Kemudian ini boleh pakai yang transfusi dulu, kita coba pakai transfusi ya, yang sudah dibuka. Kemudian tourniquet. Terus ini biasanya taruh di bawahnya. Istilahnya apa ya? Penggantinya underpad. Ya. Sebenarnya kalau sama pasien langsung sih nggak boleh pakai yang kayak gini ya. Ini karena buat latihan aja, jadi pakainya perlak. Ya, tuh. Biasanya pada pakainya di sebelah mana? Pemasangan infus Kanan. Ini belum di ini ya? Masih diklaim nggak sih? Iya. Saya nggak apa. Sudah tadi. Gede loh ini. Aku aja kegedean ini. Enak. Oke. Ya. Ya, kita tourniquet dulu. Biasanya kan kayak gini ya.
Ingat ya, jempol dimasukkan, kemudian jarinya menutup kayak gini. Begitu juga kalau mau ngambil darah itu, biasanya kan ini dimasukkan dulu ya. Sebenarnya paling enak memang di jari di telapak tangan, cuman kalau sulit salah sih. Kita iki Di bawah. Yang bawahnya Di bawah. kebalik. Nah, Nah, Oh, itu. iya. Harusnya kan ini nih. Nah, kalau yang kelihatan itu kan bangetnya tuh ini. Tapi kan harusnya kayak gini. Nggak kelihatan kan kayak gini. Nah, kelihatan kan? Tapi kalau pembuluh darahnya tipis, kecil, itu nggak kelihatan. Itu biru-biru semua itu dok. Berarti kalau punya dokter kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini tergantung semua ini itu. mau yang mana. Oh. Tuh. Memang paling besar adalah sebelah sini, ya kan? Nih, sini, ya kan? Nih, ini paling besar, ya. Nih, ini kan beda-beda. Tapi paling besar itu memang sebelah sini, ya. Tapi biasanya orang pada juga ada yang di sini, Iya. tergantung mana. Memang paling besar sini. Nih, kalau mau ngambil yang sebelah sini bisa, nih. Ini kan dia besar, nih. Ininya ke sana, ya kan? Nah, nih. Kalau mau ambil sini loh ya. Ini kan bisa nih. Berarti bebas ya dok, bisa di Jadi mana aja. bebas, tergantung keyakinan kalian. Kiranya dia, wah kok kayaknya enakan sini ya, sini besar. Nih lihat, coba deh, punya kalian deh. Nih, Besar ini. nih. Tapi kadang nggak sejelas kayak gini loh. Ini harus diginiin. Nih, dia baru kelihatan. Kelihatan nggak? Bukan di situ. Nih. Ini kan kayak nggak kelihatan. Misal ini ya, kita coba ya. Kalau ini agak naik deh. Kalau ini kan biasanya kan orang kalau semama di infus itu kan ini kayak gini. Cuman kan karena ini posisinya dia nggak bisa kayak kita gini, otomatis kan kita harus ngambil yang atas banget. Nih, agak atas ini, nggak apa. Sini. Nih, ini kan gede banget nih. Nih, enak ini kalau ini manusia, tapi kan bukan manusia. Tapi ini alirannya kemana ini? Sini kan benar kan? Ini nyambunginnya kemana ya? di infus dulu maksudnya. Itu buat darahnya. Ini buat darahnya, ya? Oke. Iya. Ya. Ini kan sebenarnya steril. Udah ya? Sebenarnya steril. Tapi kalau mau dibersihin nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa, karena ini steril. Levelnya bebas kan dokter? Nah, ini Bocor dok. Nah, oke, ya, nih, udah kan? Terus Hepavik. Kok guntingnya reneng? Itu di bahan bawah. Nah, ini harusnya pakai kasa. Nggak ada kasa kan? Iya. Anggap aja ini kasa ya. Ini kasa. Terus biasanya kalau di rumah sakit itu biasanya pakainya itu yang Hepavik yang sudah bentuknya itu dia silang kayak gini loh. Iya, iya. Nah, paham kan? Iya. Jadi kalau yang Hepavik ini kan dia modelnya ngepas banget. Nah ini tuh ada yang udah ke setting lekukannya si infus ini. Gitu. Ini
di Hepavit. Memang ini paling enak dibandingkan sini. Kalau sini itu tergantung pembuluh darahnya. Sebenarnya kurang. Gede harusnya. Bukain. Kayak gini ya. Nih, nggak apa nggak usah nanti. Oh, ndak. iya. Nah, ini satu. Terus nanti ada lagi ke sini. Oh, biar selama Dua. nggak ini ya. Dok. Terus itu satu, terus dua, terus nanti diginiin lagi. Tiga sini. Kayak gini. Iya. Ya. Ini harusnya kan satu, terus nanti dua di sini. Iya. Jadinya ini. Nah, terus sebenarnya ini udah tak klaim kan ya? Udah tadi. Nah, sebenarnya kalau model kayak gini kan sebenarnya dia nanti kalau memasukkan obat kan bisa dari sini, atau kalau memang dia modelnya obatnya drip kan memang dimasukkan ke situ. Iya. Biasanya kalau sekarang model sekarang itu infusnya itu dia modelnya ada 3-way maupun 2-way. Kenapa ada 2-way dan 3-way? Itu buat memasukkan obat-obatan lewat infus. Iya. Kalau kayak gini itu kan kalau memang mau memasukkan obat itu harus di alkohol swab dulu baru dimasukkan suntikan. Ya misalkan nggak ada needle ya, nggak ada itu. Mamanya obat ya ini, terus habis itu ini dibersihkan, terus masuk lewat sini pelan-pelan disuntikinya. Kalau masih modelnya kayak gini. Tapi kalau sudah model 2-way maupun 3-way, dia tinggal klem-klemannya ini, selang infus itu ditutup, terus dimasukkan needle obat pelan-pelan. Biasanya kalau obat yang efeknya panas itu susternya itu masukinnya obat sambil sini dikasih alkohol, jadi tidak panas. Jadi alirannya si infus ini dikasih alkohol, jadi nggak kemeng, nggak panas kayak gitu. Nah terus habis itu ditutup, infusnya dialirin lagi. Kalau kayak gini kalian harus bersihin dulu baru dimasukkan obat. Tapi kalau yang udah 3-way itu ya cuman dikasih alkohol biasa tapi bisa langsung masuk. Jadi cuman ininya dilepas terus langsung masuk. Tapi kalau kayak gini harus disuntik pakai suntikan kayak gini. Cus. Nah, terus ini kalau sama ngelepas dilepas biasa, ini tinggal ngambil. Nah, plastik kan? Iya. Ini yang ditinggal diinfus ya. Nah kenapa ini harus diganti, suka diganti, ini aja plastik ya, itu harus suka diganti dan nggak boleh dipakai lagi gitu ya. Udah yuk dicoba.